Baik, ini video kita untuk penjelasan, retail ya, untuk usaha retail, tapi kali ini saya mencoba untuk mengaplikasikannya ke usaha apotek dan ini bisa digunakan di berbagai macam usaha perhitungannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan pengisian, saya ingin kamu mengisi terlebih dahulu bagian atas ini. Ini nih pilihan wajib profil usaha kamu, profil modal kamu, memilih yang mana. Ini ada 2 pilihan, yang pertama konservatif dan juga agresif. Kalau agresif, ini tipe kamu yang suka, ngambil keputusan cepat, suka yang penting ada aja dulu, nggak main aman intinya. Karena kenapa? Karena biaya jaga-jaga kamu itu cuma 3 bulan di sini, dan juga di sini biaya tak terduga itu 10%, itu cukup dikit ya. Tapi kalau kamu yang tipe bagusnya itu yang tipe konservatif ini. Ini tipe konservatif memang biaya, total modal yang harus kamu dapatkan di awal itu, miliki di awal itu memang lebih banyak, yaitu 160 jutaan di sini ya. Karena biaya jaga-jaga itu udah 5 bulan dan juga biaya tak terduganya 15%. Jadi kita pilih di bagian konservatif aja biar main aman. Kemudian kita lanjut ke bawah, kita isi dulu yang pertama ini. Yang pertama ini, di sini kalian perlu mengisi sewa tempat usaha kalian ya. Di sini ada pilihan juga sewa, beli, milik sendiri dan tanpa tempat. Karena saya grosir dan retail ya, jadi saya sewa aja dulu. Itu sewa 40 juta per tahun. Tapi kalau kalian misalnya milik sendiri, nggak bayar sewa boleh, kalian kosongin aja. Atau kalian misalnya, beli juga boleh, kalian rubah tanda harga belinya. Tapi karena saya kebetulan sewa, jadi saya isi di sini. Kemudian modal awal atau capex. Modal awal ini adalah suatu peralatan atau mesin atau alat yang kalian beli di awal kalian buka usaha yang sifatnya itu jangka panjang atau aset tetap. Jadi bukan aset atau peralatan yang perlu diperbarui setiap bulannya, tapi merupakan yang tahan lama bisa bertahun-tahun. Contohnya itu ini, kalian ketika sewa ruko itu kalian renovasi. Nah, otomatis masuk biaya renovasi ini 10 juta itu ke dalam modal awal kalian. Kemudian juga kalian memasang etalase kaca dan rak obat, itu saya beli 2 set aja ya. Harga 5.300.000 di sini, saya beli 2 set, totalnya 10.600.000 keluarnya. Kemudian juga ada lemari pendingin untuk obat, itu 6.900.000, saya beli satu, sampai juga bahkan urus izin perpanjangan ya. Itu 1 juta saya anggap dan saya bayarkan satu kali saja. Maka total capex atau modal awal kalian itu 45.520.000. Tapi bukan hanya itu, kalian perlu lagi menghitung yang nama di sini biaya persediaan bahan baku. Biaya persediaan bahan baku ini sifatnya itu berbeda ya dengan yang aset tetap. Ini sifatnya untuk kalian restock, selalu di restock nantinya karena ini yang kalian jual. Ini adalah stok awal kalian lah. Contohnya stok awal kalian itu kalian beli obat generik gitu, satu setnya isinya ada sekian ya, amoxicillin, paracetamol dan lain-lain, kalian beli di harga 6 juta, ini hanya perkiraan ya contohnya. Lalu juga ada obat paten, suplemen, ini stok awal dagang kalian. Lalu ada alat kesehatan ringan, produk bayi, obat cair semuanya ada, dan kalian tulis quantity set yang kalian beli itu berapa. Atau kalian tulis juga kira-kira apa-apa aja yang kalian beli, lebih detail boleh, tapi karena saya barang terlalu banyak, jadi saya kelompokin aja jadi satu-satu seperti ini. Kemudian dapatlah perkiraan dari inventory awal kalian. Nah, terakhir yang orang juga sering lupa ketika mau buka usaha, kalian juga harus memikirkan yang namanya biaya operasional bulanan. Seperti gaji, ya, beban listrik dan promosi bahkan. Nih contohnya kalian gaji ya, gaji apoteker. Saya karena, ada apoteker pendamping, saya isi gajinya itu 3.500.000 dan satu orang, jadi 3.500.000. Kemudian gaji staf kasir atau staf toko itu 2 juta, saya isi juga satu orang. Tapi kalau misalnya staf kalian dua, maka kalian quantity ini kalian rubah jadi 2 ya, jadi 4 juta nih. Kemudian listrik dan air itu 657 sekali bayar. Promosi juga 800.000 sekali bayar juga dalam 1 bulan. Tapi contohnya kalian, ada lagi biaya lainnya seperti misalnya seperti kalian punya jasa, ini tukang antar, kalian gaji orang untuk ngantar-ngantar obat kalian misalnya.
gaji Kang Antar, saya anggap misalnya di sini 2 juta, dia udah tinggal tambahin aja di sini. Juta ini tambahin 1 orang. Ingat quantity selalu kalian isi ya, jangan sampai tidak diisi. Karena kalau tidak diisi maka kosong juga hasilnya. Karena saya 1 orang tadi 1 ya. Nah, inilah modal yang perkiraan harus kalian punya ketika kalian ingin membuka usaha usaha, apotek, usaha apotek ya. Baik, sekarang kita lanjut di kanan ini. Ini merupakan kolom agar kalian bisa menghitung perkiraan kapan kalian bisa balik modalnya. Cuman untuk retail itu sebenarnya cukup ribet ya, karena jenis produknya banyak dan juga berbeda dengan contohnya nih, ada kita punya bisnis catering. Ini kan udah kalian patok langsung gitu 25.000 per box cateringnya, 80 terjual, ini kalian isi, langsung kelihatan kan 6 bulan balik modal. Tapi kalau retail itu banyak produknya, jadi lebih kompleks. Cuman kita anggap aja berapa rata-rata harga jual produk kalian. Contohnya, rata-rata produk kalian itu ada yang harga 30.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000. Dan kalau kalian rata-rata nanti misalnya dapat 15.000, kalian tulis saja di sini 15.000. Nah, kemudian berapa HPP dari produk kalian itu? Misalnya HPP produk kalian itu 80%. Ya udah tulis aja 80%. Dan juga di sini target terjual harian. Ya, jadi target terjual obat kalian dalam harian itu berapa sih? Kalian anggap targetnya 100, maka kalian masih merugi. Ya, kalau minus itu merugi. Tapi kalau kalian ingin 200 misalnya sehari terjual, kalian bisa balik modal dalam waktu 26 bulan. Nah, jadi ini contoh dari BEP-nya, perhitungan kapan BEP-nya ya. Dan saran saya untuk retail Bapak nggak usah fokus ke menghitung balik modal, karena yang penting fitur cari modalnya udah kelihatan terlebih dahulu.